Bapak Ibu sahabat Ikigai yang dikasihi Allah, kalau ada satu produk yang dipakai seluruh anggota keluarga setiap hari bahkan sejak bangun tidur hingga sebelum tidur, maka produk itu tidak boleh sembarangan. Karena apapun yang kita pakai di mulut tentunya akan ikut masuk ke dalam tubuh, ke dalam darah dan bekerja diam-diam dalam jangka panjang. Karena itulah izinkan saya mengupas agak sedikit lebih panjang. Pasta gigi Greenzy ini bebas petrokimia, aman dipakai seumur hidup. Yang membuat Greenzy berbeda bukan karena 100% tanpa kimia Bapak Ibu, tetapi karena tidak memakai bahan yang bersifat iritatif dan bersiko akumulatif. Dalam komposisi Greenzy yang ada adalah bahan lembut, aman, tidak menimbulkan dampak akumulatif. Komposisinya dipakai di produk premium oral care modern yang aman. Nah, ada beberapa bahan fungsional yang bersifat netral yang perlu ada di dalam pasta gigi Greenzy karena tanpa bahan ini pasta gigi hanya bertahan 7 jam saja dan bahan ini ada dalam batas sangat aman. Bahan fungsional yang ada dalam Greenzy aman dan umum digunakan. Pertama, sorbitol, yaitu pemanis dan pelembab yang aman untuk gigi, tidak memicu karises. Gliserin dibutuhkan sebagai pelembab alami menjaga pasta agar tidak kering. Ini juga betul-betul aman Bapak Ibu. Kemudian silika, pembersih plak lembut, ini tidak merusak enamel jika kadarnya tepat dan ini aman Bapak Ibu. Kemudian purified water yaitu air murni. Kemudian berikutnya adalah cellulose gum, yaitu pengental dari zat tanaman dan tentu saja ini sangat aman ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah xylitol. Kandungan ini justru melindungi gigi untuk menghambat bakteri penyebab gigi berlubang. Kategorinya sangat baik. Dan satu lagi yang perlu dipahami dan ini bukan berbahaya yaitu sodium lauryl sarcosinat. Ini penting karena sering banget disalahpahami. Ini bukan SLS yang sodium lauryl sulfat. Sarcosinat jauh lebih lembut dan tidak iritatif, tidak mengakibatkan dampak akumulatif. Dipakai sebagai foaming agent ringan Bapak Ibu. Perbedaannya, kalau SLS sodium lauryl sulfat itu sangat keras dan iritatif, berbahaya jika digunakan dalam jangka waktu lama. Nah, sedangkan sarcosinat ini lembut, ramah jaringan dan tidak merusak sel-sel jaringan mulut kita Bapak Ibu. Sarcosinat aman untuk pemakaian harian, bahkan banyak dipakai di produk baby Bapak Ibu. Dan inilah alasan kenapa Greenzy memilih sarcosinat bukan SLS. Berikutnya adalah polyethylene glycol. Berfungsi sebagai pelarut dan penstabil, aman dalam kosmetik dan oral care selama tidak terkontaminasi. PEG bukan bahan alami Bapak Ibu, tetapi aman dalam formulasi Greenzy ini. Sodium benzoat ini adalah bahan pengawet makanan dan kosmetik. Biasa digunakan juga di minuman dan ini dipakai untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Aman selama sesuai standar dan di produk Greenzy ini sangat aman Bapak Ibu. Kemudian bahan berikutnya adalah klorophyllin, bentuk stabil dari klorofil. Ini adalah kandungan antibakteri dan deodoran alami, mendukung penyembuhan jaringan dengan kategori sangat baik. Kesimpulannya, dari bahan fungsional Greenzy bisa ditarik kesimpulan tidak ada SLE keras, tidak ada fluorid kimia, tidak ada paraben, tidak ada zinc oxide, dan tidak ada triklosan. Bapak Ibu, kenapa saya pertegas tentang bahan berbahaya ini? Karena ada seorang dokter yang pernah melakukan survei terhadap merek pasta gigi di pasaran, hasilnya sangat mengejutkan. Hampir tidak ada satupun pasta gigi komersial yang benar-benar bebas dari salah satu bahan berbahaya tersebut di atas. Bahan berbahaya bukan berarti pasti menyebabkan, tetapi ini dikaitkan beresiko bila dipakai jangka panjang, berulang dan terakumulasi di dalam badan kita. Fluoride ini betul-betul kimiawi Bapak Ibu, paling sering dikaitkan dengan kerusakan otak. Dalam paparan jangka panjang dan dosis berlebih dapat terakumulasi di jaringan otak. Ini mengakibatkan penurunan fungsi kognitif Bapak Ibu dan bisa mengalami gangguan perkembangan syaraf pada anak. Fluoride bersifat neurotoksik bila terpapar terus-menerus. Nah, resiko akan meningkat pada anak-anak karena sering tertelan Bapak Ibu untuk pemakaian jangka panjang, paparan dari banyak sumber, air, pasta gigi, dan lain-lain. Ini sebabnya fluoride kimia jadi kontroversi di dunia medis. Bahan berbahaya berikutnya yaitu paraben. Paraben adalah pengganggu hormon dan ini dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker sensitif hormon seperti kanker payudara,
dalam paparan kronis. Yang buat berbahaya adalah karena dipakai setiap hari dan paraben ini mudah diserap tubuh, bisa menumpuk dalam jaringan. Berikutnya SLS, sodium lauryl sulfat. Bukan pemicu kanker langsung, tapi pemerusak jaringan. Efek utama SLS mengikis lapisan pelindung alami mulut, memicu iritasi kronis, kemudian membuat jaringan lebih rentan. Nah, dalam jangka panjang ini mengakibatkan peradangan kronis, faktor resiko berbagai penyakit, dan membuka jalan bagi masuknya zat berbahaya lain. SLS ini tidak langsung menyebabkan kanker, tetapi melemahkan pertahanan alami tubuh Bapak Ibu. Kemudian zat berikutnya yang berbahaya di pasta gigi pada umumnya yaitu zinc oxide, dan ini murni kimiawi. Bisa menimbulkan resiko pada ketidakseimbangan sel dan iritasi kronis. Digunakan sebagai antibakteri kimia. Dalam paparan lama dapat mengganggu keseimbangan mikroba alami, berpotensi memicu iritasi jaringan. Bukan pemicu kanker utama Bapak Ibu, tetapi tidak ideal untuk paparan harian jangka panjang. Bahan-bahan fungsional yang ada di pasaran ini yang berbahayanya adalah bukan sekali pakai, tetapi dipakai setiap hari seumur hidup. Nah, kenapa green tea jadi relevan? Karena green tea tanpa fluoride kimia, tanpa paraben, tanpa SLS, tanpa zinc oxide. Green tea berbasis bahan alami, aman untuk pemakaian jangka panjang keluarga. Bukan zatnya yang menakutkan, tapi kebiasaan harian yang membuat racun menjadi akumulasi. Dan di titik inilah pasta gigi green tea berdiri jauh berbeda. Green tea bukan sekadar pasta gigi Bapak Ibu, ini perawatan rongga mulut dan tubuh dari akarnya. Nah, green tea tidak hanya membersihkan gigi, dia merawat, menenangkan dan melindungi rongga mulut dari sumber masalahnya. Karena kandungannya ada nano Ganoderma lucidum, bukan herbal biasa, melainkan nano Ganoderma berteknologi nano yang lebih mudah diserap. Manfaatnya membantu menyeimbangkan bakteri baik di mulut, mengurangi peradangan gusi, kemudian mendukung kesehatan jaringan mulut. Itulah sebabnya banyak pengguna merasakan gusi lebih kuat, tidak mudah berdarah, mulut terasa lebih sehat, bukan sekedar bersih. Kemudian kandungan berikutnya yaitu extra neem, membantu melawan bakteri penyebab bau mulut, kemudian membantu mencegah infeksi rongga mulut, mencegah kebersihan tanpa merusak jaringan. Komposisi berikutnya ada lidah buaya, meredakan gusi sensitif, membantu penyembuhan luka kecil dan aman untuk anak dewasa hingga lansia. Berikutnya ada miswak dan xylitol. Kandungan ini membersihkan plak secara alami tanpa mengikis enamel gigi, serta membantu mencegah gigi berlubang. Nah, berikutnya adalah klorofil. Klorofil ini betul-betul pemulih alami yang sering diremehkan. Dalam dunia kesehatan alami, klorofil dikenal sebagai penyembuh jaringan alami. Peranannya sangat luas. Klorofil membantu menyembuhkan luka dan peradangan, membunuh bakteri, mempercepat regenerasi sel, baik untuk jerawat, sariawan, hingga luka bakar ringan. Klorofil juga bekerja sebagai detoksifikasi alami, membantu tubuh membersihkan racun secara bertahap dan aman. Bahkan secara fungsi, klorofil sering digunakan sebagai pengganti alami rifanol, Pak Ibu. Yang menarik, struktur klorofil sangat mirip dengan hemoglobin dalam darah. Inilah sebabnya luka lebih cepat pulih, suplai oksigen ke jaringan lebih baik. Akhirnya proses penyembuhan terasa lebih alami dan cepat. Selain itu, klorofil juga berfungsi sebagai deodoran alami, karena mampu menetralisir bau dari dalam, tanpa aroma kimia, bahkan digunakan sebagai masker wajah alami. Green tea mengandung yangkin Ganoderma. Fungsinya antibakteri, anti jamur, anti-inflamasi, dan membantu mengatasi bau mulut dari dalam. Itulah kenapa green tea bukan hanya sekedar membersihkan, tetapi memulihkan dan melindungi. Kemudian, green tea ini multifungsi, bisa diperlakukan sebagai P3K kecil keluarga. Banyak keluarga memanfaatkannya sebagai alternatif betadin ringan, salep kulit darurat, pereda nyeri, dan peradangan ringan. Bapak Ibu, sikat gigi adalah kebiasaan kecil yang kita ulangi setiap hari. Dan ketika ada pilihan yang lebih alami, lebih aman dan bekerja mendukung sel, mengapa kita tetap memilih yang berisiko hanya karena sudah terbiasa?